Tapi ada budaya ada sangat spontan dari pangan itu. Jadi dia modelnya kalau sawah di sini misalnya mau menanam ada punya sekitar 20 hektar terolah. Nah, 3 dipangan itu yang turun. Ya. Tapi nanti wani piro sama 3 dipangan. Ya, panen. Berarti itu lah. Itu dia modelnya 3 dipangan. SPB kelalahan Dan ini program dari kita sudah tidak ada lagi yang telat menanam dan jangan juga telat panen. Tugasnya brigade. Hanya lahan gratis. Pertemuan nanti kami dari pemerintah nanti melakukan pertemuan namanya waktu koordinasi di wilayah itu pokoknya tak saja kita nanti kan ada pertanian ada Pak Sekda ada dari TNI Polri ada dan kita langsung dari pemilunya nanti ada bahkan pemilu juga akan datang iya juga Pak air pertama itu Pak. Kalau nggak ada air nanti lo mati. Apalagi tanaman. Ya udah sih. Pak Rektor. Obat yang penyalahan. Penyalahan Pak. Ada lahan di sini. Iya. Denggo. Dia banyak uang, hanya kurang-kurangnya. Dari Bulog itu. Koyo ikan lengser. Setengah siku aja itu biasa. Saya salah no, hai go po yaman pererki. Baik, informasi rombongan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara sudah melewati Adipura. Ada
Nanti mobilnya Pak Gubernur di sini langsung turun ya. Anak temannya kasih ke yang mana? Murah, temen di toko. Tapi Kaseto punya tanda tangan mahal. Kemarin waktu datang, tanda tangan itu baik. Siap-siap sama semua ibu sih udah turun. Terus. Nggak, lah terus ya, terus ini terus. Pat terus. Ya. Oke, PT1 muncul. Ya, ke depan siap-siap bersambut di situ nak. Bersambut sama masuk jabatannya. Mewakili Kapolres. Mas, ya Pak. Sorry. Ini sudah lagi langsung ada. Oh iya. Oke, Irfan siap-siap sambut saya mesti sedikit ini. Ucapan selamat datang kami ucapkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara bersama rombongan. Yo, makasih. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Baik, pengambilan gambar selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Sulawesi Tenggara beserta rombongan, yang kami hormati Bupati Konawe, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Porkopimda Kabupaten Konawe bersama jajarannya, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe, yang kami hormati para pimpinan OPD serta Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri panen raya untuk mewujudkan sultra yang aman, sejahtera, dan religius tingkat Kabupaten Konawe, Senin 26 Mei tahun 2025. Dan untuk mengawali acara kita pada hari ini, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Asbar SHI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang berbahagia pada pagi hari ini, kita berkumpul di tempat ini dalam rangka salah satu kegiatan Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini panen raya yang bertepatan di Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe. Olehnya itu saya mengharap kita semua mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu memberikan rezeki kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirina hamdan daimin. Hamda yuwafi nimah wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdul qarima wa azimi sultan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepadamu dengan penuh rasa syukur atas nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami berupa panen raya yang kami laksanakan pada hari ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon agar Engkau selalu mensyukuri kami dalam memberikan rezeki panen kami pada hari ini dan daerah Konawe dan Sultra pada umumnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan hasil panen kami pada hari ini sebagai syukur berkah bagi kami dan masyarakat Konawe pada umumnya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami kemampuan untuk membagikan hasil panen kami kepada mereka yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, lindungilah kami dari segala bentuk bencana dan kepedulian yang dapat menghasilkan kami panen kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah hasil panen kami sebagai sumber kebaikan dan keberkahan kami dalam masyarakat Sulawesi Tenggara pada umumnya. Olehnya ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana dalamna ampusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama sepatah kata oleh Bupati Konawe kepada Bapak Haji Yusran Akbar ST. Dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka. Terima kasih Bapak Gubernur telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara panen raya di Kecamatan Tongauna. Dan alhamdulillah yang dipanen namanya panen raya Pak Gub, tapi yang dipanen padi Pak Gub. Jadi panen padi. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih Pak. Ini sering ketemu. Di mana ada Pak Gub? Ada Pak Ketua, saya juga ada. Ya, tepuk tangan sama beliau. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian, ini yang baru dilantik. Alhamdulillah, saya harus sampaikan ini karena ini urusan pertanian Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang menjadi tugas kita semua. Dan izin Pak Gubernur, saya menyampaikan bahwa Kabupaten Konawe dengan nakoda baru Kepala Dinas Pak Prof Taufik siap mendukung program pertanian Gubernur Sulawesi Tenggara. Dan yang saya hormati Ketua DPD Kabupaten Konawe atau yang mewakili, diwakili oleh Bapak Nuryadin. Ada Pak Kapolres Konawe diwakili sama Pak Kapolres, dan Pak Kajari yang diwakili Pak Gub. Ada alhamdulillah ini semua Forkopimda. Ini kalau ada Pak Gubernur hadir semua. Sama juga kalau saya ada Pak hadir semua juga, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Pak Sekda beserta OPD Kabupaten Konawe yang sudah turut hadir. Dan ini Pak Gub, saya mau spesial ini ibunda kami. Alhamdulillah ini beliau datang di panen raya, meskipun beliau ini tidak turun sebentar panen, tapi nanti dia mendoakan mudah-mudahan panennya banyak Pak sebentar.
Ya, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga Bunda selalu sehat walafiat. Ya, yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Saki Dende, ada Pak Sarip Sajang juga, dan Pak Gubernur. Ini informasi, ini tadi ini ada Ibu Kepala Statistik sama Kabulok Konawe. Tadi baru dihitung ini yang mau dipanen. Mereka sudah hitung khusus untuk wilayah yang mau dipanen ini. Ini rata-ratanya 8,1 ton per hektar untuk wilayah sini. Ini kita bisa bayangkan ini kalau jumlah total sawah fungsional kita yang 26.000, ini kalau 8 ton rata-rata, ampun, ini bisa penuh gudang semua yang ada di Sulawesi Tenggara ini Pak Gub. Ya. Yang saya hormati Bapak, ini Pak Perwira Penghubung ini mewakili Dandim Pak Gub, yang sampai tidak disebut sebentar nanti hilang babinsanya semua di desa-desa ini. Terima kasih Pak. Dan yang saya hormati bapak-bapak petani, ada ini pakai baju warna green, warna biru. Terus izin Pak Gubernur, mungkin bisa berdiri ini brigade pangan yang sudah kita bentuk Pak Gubernur. Nah, boleh berdiri dulu. Alhamdulillah anggotanya 15 orang. Izin Pak. Ini kita memulai membentuk supaya kita sebentar mengikuti arahan Bapak Gubernur. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Kalau berdiri terus nanti sakit lututnya Pak. Dan teman-teman semua, para wartawan, terima kasih para insan pers dan masyarakat yang turut hadir di acara pada siang hari ini. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita berdoa pada hari ini kita semua hadir di panen raya dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Dan tentunya bagi kita muslim, salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mohon maaf ini jangan sampai ini saya lagi tadi bicara, saya ingat ini ternyata saya belum sampaikan. Yang saya hormati, yang sampai saya salah ini hampir saya ditutupkan pintu. Ini Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Konawe. Aduh, hancur nake Pak Gub. Untung tadi saya ingat ini. Izin Pak Gubernur, jangan sampai saya salah, saya bilang memang tadi. Izin Pak Gubernur melaporkan kegiatan kita di Kabupaten Konawe pada siang hari ini dan sebelumnya saya mau melaporkan mengenai kondisi geografis wilayah kami. Jadi total luas areal persawahan kami di Kabupaten Konawe Pak Gubernur yang fungsional ada kurang lebih 26.000 hektar. 26.000 hektar ya, ada tambah-tambahannya lagi. Itu yang fungsional. Nah, ada lagi yang potensial lebih luas lagi, dari total potensial kalau nggak salah sekitar 36.000 hektar. 38.000 hektar Pak Gubernur, 38.000 hektar. Jadi tersebar di wilayah tadi mungkin yang kita lewati dari Pondidaha sampai ke Tongauna dan sampai ke Padangguni, kecamatan yang persawahannya juga luas. Jadi untuk wilayah Tongauna, Tongana Utara dan Abuki Padangguni ini paling luas Pak Gubernur untuk areal persawahan dan diairi oleh daerah irigasi kabupaten dan provinsi. Ada juga sebagian diairi oleh daerah irigasi wewenang pusat. Ya, ini ada beliau dari BWS. Mohon maaf ini ada wakil dari Balai Wilayah Sungai. Jadi masih dalam pemantauan wilayah mereka juga. Izin Pak Gubernur, dengan kemampuan sumber daya air kita di sini ada 2 bendungan, yakni Bendungan Ameroro yang baru saja ini kapasitasnya bisa mengairi sawah 3.600 kurang lebih 3.600 hektar kurang lebih Pak Gubernur. Jadi jaringannya masih sementara, mungkin tahun depan Pak ya, Kepala BWS untuk kita bekerja sama dengan mereka. Kami selalu rapat koordinasi Pak Gubernur. Jadi total 3.600 hektar itu kalau dia maksimal ini bertambah lagi luasan areal fungsional sawah kami. Dan Bendung Wawotobi ini bisa mengairi sawah, areal persawahan kurang lebih 18.000 hektar kapasitasnya Pak Gubernur. Ini yang dibangun oleh Pak Harto, Pak Presiden RI kedua,
inilah yang menghidupi para petani-petani kami di khususnya Kabupaten Konawe melalui membendung Sungai Konaweha. Jadi Sungai Konaweha yang dibendung namanya Bendung Wautobi. Siap. Dan ada lagi beberapa daerah irigasi yang menjadi ranah provinsi Pak Gubernur. Ada 3 kalau nggak salah. Nah, ini juga butuh pembenahan Pak Gubernur. Mudah-mudahan Kepala Dinas Pertanian bersama Kepala Dinas PU Provinsi bisa sekali-sekali mengunjungi kami, atau kami selalu berkoordinasi untuk meningkatkan produksi area pertanian kami, khususnya daerah persawahan. Ya, kayaknya 3 daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi. Nah, kalau daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten ini ada 80, tapi kecil-kecil Pak Gubernur. Kalah sama yang provinsi sama pusat. Kalau yang pusat 1 bendung 18.000. Kalau provinsi kewenangannya dia di bawah 3.000 hektar. Iya, 2.000 sampai 3.000 hektar. Nah, kalau kami maksimal hanya 1.000 hektar. Tapi itu maksimal. Tapi yang ada juga daerah irigasinya hanya paling ada 100 hektar 1 DI. Ada 200 hektar 1 DI. Dan jika kita berkolaborasi sesuai arahan Bapak Gubernur dari kami pihak pemerintah Kabupaten Konawe dan provinsi, insya Allah nanti Konawe bisa menjadi andalan pangan untuk Sultra Pak Gubernur. Artinya dengan dukungan Bapak Gubernur kami akan bekerja keras bagaimana areal pertanian kami khususnya padi ini bisa lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kami berharap melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta Dinas PUPR, Dinas PU Provinsi, kan ini berkaitan Pak Gubernur. Karena petani kalau mau nanam dia butuh air. Iya, terus kalau air berarti harus ada saluran irigasinya yang dibangun oleh PU. Dan untuk menggerakkan petani kita butuh ada namanya itu yang alat pertanian sebentar yang mungkin kita akan pakai. Ya, ada perahen traktor, ada John Deere dan sarana produksi lainnya. Dan tentunya saya juga mau sampaikan semoga nanti Bapak Gubernur kalau ketemu Pak Menteri ini DAK untuk pertanian Kabupaten Konawe ini habis total dihapus Pak Gubernur kena impres nomor 1 kemarin. Mudah-mudahan Bapak Gubernur bisa nanti menyampaikan kepada Menteri PU atau Menteri Pertanian supaya bisa dibuka blokirnya dan proyek infrastruktur pendukung pertanian kami bisa berjalan lagi. Karena kami selalu komunikasi dengan Bulog yang saat ini menjadi BUMN yang diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk menyerap gabah petani. GKP 6.500 Pak. Ada yang beli di atas itu? Bapak beli di atas itu? Belum. Iya, jadi ini juga kenapa belum? Ini menyangkut kualitasnya Bapak Gubernur. Jadi mudah-mudahan kami nanti dibantu. Kita tidak mengejar quantity tetapi lebih ke quality. Saya bilang kualitas daripada benih unggul kita. Ya, karena kalau saya bilang quantity meskipun banyak tapi kalau kosong juga tak ada guna. Ya, kita butuh bagaimana menghasilkan padi yang berkualitas bagus dan dapat menghasilkan beras yang kualitas bagus. Saya kira demikian. Nanti sebentar kita mendengar arahan. Mohon Bapak Gubernur memberikan arahan kepada kami semua untuk bagaimana bersama-sama mendukung program Bapak Gubernur. Saya kira cukup sekian teman-teman semua. Jadi ada tadi yang curhat, saya sudah sampaikan semuanya Pak Kadis. Insya Allah nanti lewat kolaborasi kita, saya sebagai kepala daerah siap mendukung program pemerintah provinsi untuk memajukan pangan kita. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Gubernur Sulawesi Tenggara kepada Bapak Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangaruka dengan hormat disilakan. Ya, supaya ibu-ibu belakang itu lihat. Tapi nanti tenang aja ibu, saya pasti ke belakang-belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati dan kita hormati bersama dan kita banggakan Bupati Konawe beserta Ibu. Nah, ini harus disebutkan. Katanya Pak Bupati bahaya kalau tidak. Sebenarnya istri saya juga mau datang, tapi karena anak saya sedang ini, jadi terpaksa istri saya bilang satu saat dia akan lagi datang di sini. Jadi dia minta supaya ada lagi acara ini. Saya bilang ya sudah bisa diulang. Yang saya hormati sahabat saya, Ketua DPR Provinsi Sulawesi Tenggara. Setiap saya ada pasti ada Ketua DPR. Setiap ada Ketua DPR pasti ada Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Katanya satu paket. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Konawe, ya saya lihat di sini ya, pejabatnya Pak Kapolres yang diwakili, Pak Dandim yang diwakili. Nah, kalau Kajari yang diwakili ini kayaknya saya kenal juga orang. Ya antara dia dengan saya aja lah. Ketua pengadilan mungkin yang diwakili. Yang saya hormati para penyuluh pertanian dan para petani Kabupaten Konawe yang tidak saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para anggota dewan yang sempat hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati, ya ini ada pimpinan bank, ya luar biasa. Tapi saya tidak datang ke tempatnya karena waktu saya dimarahi oleh Ketua DPR kalau saya habiskan waktu di tempatnya Pak Rahmat. Yang saya hormati para camat, para kepala desa, serta petugas pertanian lapangan yang juga tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan ridhonya sehingga kita diberikan kekuatan, kesehatan sehingga bisa menghadiri acara ya, kegiatan panen raya di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe. Maaf, sengaja memang karena tidak pakai kacamata. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Pagi ini saya datang tidak lain dan tidak bukan karena rasa kecintaan saya kepada masyarakat Kabupaten Konawe. Yang kedua, saya ingin meluruskan niat saya. Sebelum saya jadi gubernur, saya adalah ketua HKTI Provinsi Sulawesi Tenggara. HKTI itu adalah mitra dari pemerintah dalam rangka melakukan pendampingan agar petani-petani itu bisa sejahtera. Namun pada kenyataannya banyak kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh kita karena saya waktu itu tidak punya kewenangan.
Tetapi waktu itu niat saya dalam hati saya, satu saat nanti niat saya ini akan saya luruskan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendengarkan itu. Hari ini saya datang di sini. Apa tuh niat saya? Saya berkeinginan ke depan. Ya, di dalam niat saya waktu itu. Keinginan saya bahwa petani itu adalah menjadi profesi. Apa itu petani menjadi profesi? Siapa bisa membayangkan? Saya tidak mengecilkan dan saya tidak merendahkan pekerjaan ya. Ada nggak kira-kira 10 tahun yang lalu, ada yang kira-kira mau jadi tukang masak? Tidak ada. Ya kan? Wah, pekerjaan itu, apa pekerjaan tukang masak? Tetapi kenyataannya tukang masak sudah melompat menjadi koki. Sekarang jadi apa? Chef. Gajinya kalau Anda datang ke hotel, gaji yang tertinggi itu adalah chef. Di rumah makan yang palingan adalah sekarang chef itu sudah berdasi. Bahkan sudah ada selebriti. Luar biasa lompatannya. Dari tukang masak. Coba bayangkan nanti kalau seandainya petani bisa menjadi profesi. Luar biasa. Maka petani itu akan dicari siapa yang menanam ya, yang bisa menghasilkan. Sekarang dia bilang menghasilkan 8 ton 1 hektar. Coba kalau nanti bisa jadi 10 ton. Atau misalnya lebih daripada itu, atau kualitasnya, pasti akan dicari. Siapa yang tanam ini? Itulah ya angan-angan saya. Petani akan dicari. Sehingga kalau petani dicari, maka apa yang terjadi? Semua orang kepingin jadi petani. Sehingga petani sudah menyampaikan ke anaknya, tidak perlu lagi kamu cari pekerjaan, kau pulang ke desa, karena ini sudah menjanjikan ya, karena ini sudah menjanjikan, maka kau sudah setelah itu langsung jadi petani. Maka orang akan berlomba-lomba semua jadi petani. Itu kalau dia sudah jadi profesi. Terus apa yang membuat kira-kira setelah dia jadi profesi, apa yang kira-kira harus dilakukan? Apa kendala-kendala teknis yang dilakukan, yang terjadi? Saya lihat sekarang ini petani kita, Pak Bupati, ini enaknya Pak Bupati karena muda. Jadi karena, mohon maaf ini, 17 kabupaten kota, hampir 60% itu anak muda. Pak, ini Pak Sarif ini ya jadi muda juga kita Pak Bupati. Saya terpaksa jadi muda juga gara-gara 60% mereka muda-muda semua. Jadi kalau saya saat di sampingnya, mohon maaf ini bukan berarti karena aneh ya, karena katanya tadi Pak Bupati itu masalahnya ya, boleh nggak di ngomong ini? Bahaya. Saya juga kalau ada istri saya tidak berani ngomong. Jadi tenang aja Pak Bupati. Saya kalau ada istri saya juga ya saya pura-pura ngomong yang lain, tapi ya soalnya masalah keberanian ini. Jadi 60% mereka itu muda-muda, jadi energik. Karena energik saya juga harusnya tertantang. Nah, saya kembali kepada petani. Petani kita sekarang ini ya kasihan, mohon maaf ya saya katakan kasihan. Apa? Yang tadi saya bilang dia harusnya menjadi profesi kalau dia lompatannya seperti itu, tetapi kenyataannya tidak. Itu kenapa? Kendala teknisnya. Harusnya petani itu tanam, ya, petik, olah, jual. Kenyataannya tanam, petik, jual. Betul? Jadi dia tanam, dia petik, habis itu dia jual. Yang dijual adalah gabah basah. Yang karung-karung itu yang saya lihat dari jalan tadi itu banyak kali karung-karung itu. Dijualnya harga murah. Hebatnya lagi yang beli, mohon maaf ini saya tidak bilang ini, yang beli itu tengkulak. Begitu dia tengkulak beli,
Apa yang dilakukan tengkulak? Yang dilakukan oleh tengkulak setelah dia beli, dia olah, ya, dia keringkan dulu, habis itu dia masukkan ke dalam penggilingan. Setelah digiling selesai, dia packing. Setelah dia packing, dia jual. Ya, apa yang terjadi? Lompatannya itu bisa sampai 10 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Bapak jual gabah basah berapa harganya? Berapa? 5.000, 6.500. Begitu di packing, satu packing itu berapa? Satu kilo yang 50-an berapa? 100 kilo, 50 kilo, 50 kilo yang saya biasanya dulu waktu masih pilkada hafal itu, karena ya Pak Sarif sayang yang ngajari saya, nah gitu. Jadi saya hafal itu karena bagi di rumah-rumah tuh, nah, itu yang 5 kilo ya kan itu, 5 kilo itu 65.000, 85.000. Kalian jualnya satu karung itu 6.500, iya kan? 1 kilo kali 50, bayangkan lompatannya. Yang hebatnya lagi dicap di situ. Ya, saya tidak sebutkan capnya. Kalau saya sebutkan capnya nanti saya disomasi sama orang kan gitu. Dia cap seolah-olah itu miliknya dia. Padahal itu yang setengah mati itu petani. Apa yang terjadi? Itu namanya telur mata sapi. Yang setengah mati itu ayamnya bertelur, yang dapat nama sapi. Iya kan? Iya kan? Telur mata sapi. Padahal yang setengah mati itu ayam, tetapi yang dapat nama itu ya sapi. Yang setengah mati itu petani, yang dapat nama tengkulak. Tak. Oleh karena itu hari ini saya datang, saya tidak ingin begitu nanti. Saya ingin jadikan petani-petani akan menjadi profesi. Saya sudah lantik Pak. Nah ini karena selama ini mendampingi saya ini Pak Taufik. Jadi kalau Pak Taufik tidak mampu meluruskan niat saya, berarti Pak Taufik yang salah. Karena niat saya seperti itu. Saya akan meluruskan niat saya itu. Apa yang harus kita lakukan ke depan Pak Bupati? Yang akan kita lakukan ke depan adalah olahnya. Berkah petani nanti akan saya buatkan pabrik. Pabrik itu tidak perlu pakai untung. Ya, mohon maaf ini Ibu DPS, nanti akan saya buat itu. Saya sudah hitung-hitung berapa pabrik yang akan saya buat dan berapa ini. Gak usah untung. Yang penting dia ada profit untuk apa? Nanti ya setelah saya hitung-hitung kira-kira sekian tahun, maka saya akan serahkan, saya hibahkan kepada petani. Saya akan hibahkan ke koperasi. Ya kebetulan sekarang ini Pak Prabowo bentuk koperasi apa? Merah Putih. Saya akan hibahkan ke koperasi dan itu miliknya petani. Nah. Tapi jangan berpikir dulu, wah ini langsung dikasih, ini jangan dulu. Kita akan hitung. Saya waktu itu berpikir, ya selain itu ada namanya pertanian terintegrasi. Apa itu pertanian terintegrasi? Jadi mimpi saya itu ada dua. Satu itu mimpi agar petani itu menjadi profesi. Kalau petani sudah profesi, maka kalau kita jalan itu petani-petani itu sudah rumahnya rumah batu semua. Kendaraan sudah ada semua terparkir di situ karena sudah jadi profesi dia. Tuh. Nah, caranya supaya dia jadi profesi memang harus tanam, petik, olah, jual. Olahnya jangan kasih tengkulak, kasih petani. Maka saya akan lakukan itu. Saya akan buatkan, setelah itu kembali modal itu kita bergulir, kita bikin lagi di tempat lain, yang akhirnya nanti petani sudah ada, tanam, petik, olah, jual, maka dia jadi profesi. Tergambar ini Pak Petani? Tergambar? Setuju nggak?
Ya, kalau tidak setuju terlalu. Ya, jadi itulah kira-kira mimpi saya. Makanya saya tunjuk Pak Taufik, Pak Prof Taufik ini profesor. Beliau ini profesor. Ya, profesor dan memang menekuni pertanian. Dan selama ini pada saat mendampingi saya di HKT itu, beliau menunjukkan bagaimana namanya ya petani didampingi sama petani yang tidak didampingi. Kalau yang petani yang didampingi pasti hasilnya jauh lebih besar ketimbang tidak didampingi. Kenapa? Petani kita itu tradisional, lempar, ya kan? Iya kan? Dilempar. Beda yang pindah tanam, ya kan? Beda. Karena kalau disebar ini 1 meter itu bisa berapa bibit yang makan nutrisinya. Tapi kalau pindah 1 meter mungkin dirasakan oleh satu bibit, sehingga hasilnya gemuk dan hasilnya bagus. Nah, itu yang harus nanti Pak Prof lakukan. Ya, harus, kalau sekarang dia bilang 8, setelah Pak Prof jadi kepala dinas harus 10. Ya. Harus 10 ton. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Itu. Ya. Kalau ada yang sudah 10 ton, saya akan kasih hadiah. Nah, iya kan? Tapi jangan dikarang-karang. Tadi saya mau kasih hadiah, tapi saya pikir wah nanti ini mengaku semua 8 ton semua ya. Itu saya tanya tadi itu ajudan, kamu bawa duit nggak? Siap bawa, berapa ini? Oh enggak ketemu nanti kalau semua mengaku. Bahaya nanti kalau semua mengaku, ya nggak ketemu nanti. Tapi saya akan janji, ya kalau dia dapat 10 ton saya kasih hadiah. Ya saya kasih hadiah beneran ini, hadiah yang kau tidak sangka-sangka nanti, terasa sampai bukan hanya cuma terasa sampai di rumah, terasa sampai masa depan. Saya akan lakukan. Tuh. Dan itu harus harus dikejar. Maka kalau itu semua dikejar, coba bayangkan sekarang jumlahnya 200 hektar, kalau itu 10 berarti 2 juta ton yang bisa kita dapatkan. Bayangkan itu. Jadi kita sudah tidak kekurangan lagi, dan saya jamin nanti sudah tidak ada lagi namanya beras, ya beras yang menyeberang kemana-mana. Menyeberang itu kita yang nyebrangkan. Jadi tidak boleh lagi ada yang kira-kira tengkulaknya dari mana, terus dia beli ke sini, habis itu dia cap, terus dia kirim seolah-olah punyanya dia. Sudah tidak ada lagi namanya telur mata sapi, tapi telur setengah matang. Kalau telur setengah matang berarti miliknya ayam, bukan miliknya sapi. Iya kan? Kalau ini masih telur mata sapi. Ya, itulah kira-kira mimpi saya, dan saya hakul yakin mimpi saya itu akan terwujud. Itu bisa terwujud kalau ada kolaborasi antara gubernur dengan bupati. Jadi tenang Pak Bupati, irigasi saya sudah ngomong sama ini PU ini tidak datang dia nih. Saya sudah kasih tahu, saya hitung berapa irigasi yang ada tanggung jawabnya kita. Pokoknya saya 3 tahun itu semua irigasi yang menjadi tanggung jawab kita itu sudah selesai, dan kalau sekarang 1000 harus jadi 3000. Gimana ceritanya? Sehingga ada target. Jadi sudah tidak ada lagi ceritanya bahwa ini enggak. Saya bilang harus ada target. Kalau kau tidak bekerja begitu, kau tidak akan terkejar. Kalau kau tidak kejar, maka kau tidak punya motivasi. Kalau kau tidak punya motivasi, ya buat apa saya jadi gubernur? Ya kan? Untuk apa? Gitu loh. Dan saya sudah bertekad untuk mewakafkan diri saya untuk kesejahteraan Sulawesi Tenggara. Dan
Konawe ini akan kita jadikan klaster. Satu itu adalah klaster pertanian, karena memang saya sudah sampaikan kepada Pak Gubernur, Pak Menteri, kemarin juga saya sampaikan kepada Menteri Desa bahwa klaster pertanian itu ada beberapa desa. Ya, salah satu adalah Desa Konawe. Nah, hebat ya Kabupaten Konawe ya. Hebatnya nih Kabupaten Konawe, saya baru ngomong-ngomong sama Menteri untuk memberangkatkan ya petani yang berangkat ke Cina. Saya baru serahkan nama, ternyata Konawe sudah menyerahkan duluan 4 nama. Yang diberangkatkan 7, 4 dari Konawe. Tapi saya tidak mau kasih tahu yang 3-nya itu karena dibagi-bagi satu-satu. Nah, tapi itulah hebatnya orang-orang anak-anak muda. Ya, berarti kamu harus bangga dengan Pak Bupati Konawe ini. Tepuk tangan dulu. Ya, saya yang undang, tapi dia yang dapat. Tidak apa-apa, itu memang bagian dari anu ya. Jadi, insya Allah niat kita ini harus kita luruskan. Petani harus menjadi profesi. Oleh karena itu, kita akan memulai kesejahteraan itu dari petani. Kalau petani sudah sejahtera, maka insya Allah desa itu akan sejahtera. Karena apa? Pada umumnya yang berada di desa itu adalah petani. Dan klaster pertanian kita akan tunjuk siapa ya kabupaten-kabupaten yang akan menjadi klaster pertanian. Salah satunya adalah Konawe. Oleh karena itu berbanggalah menjadi masyarakat Konawe. Kenapa? Konawe selain punya pertanian juga punya pertambangan. Apalagi punya smelter. Kurang apa lagi? Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita semua itu. Maka tinggal tergantung sama pemimpinnya, Pak Yusran. Kalau niat kita baik, saya yakin ya pasti. Kenapa? Tidak ada namanya usaha membohongi hasil. Betul? Nah, oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa agar kesejahteraan itu diawali di Konawe ini. Insya Allah ya, karena saya lihat tadi anak-anak kecil tadi, saya tadi mohon maaf ini terlambat bukan karena apa, dapat halangan dulu dari anak-anak kecil, disuruh turun foto sama-sama, ya terpaksa saya foto. Nah itu, jadi saya lihat optimis dari mereka dan saya yakin kalau lihat dari yang datang ini, nah ini Pak Bupati saya lihat yang datang-datang ini senyum-senyum terus ini. Saya juga tadi baru kali ini kata Pak Ketua DPR, baru kali ini tadi Pak Gubernur senyum. Iya, bagaimana tidak? Pagi-pagi kita sudah di prank. Ya, nah, ya udah nggak usah kasih tahu. Ya, kira-kira itu. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Pak Bupati. Saya sudah diundang di sini dan insya Allah saya akan datang. Ya, bukan terakhir, tetapi akan datang berkali-kali lagi di Konawe. Itu para ya Ibu Rasak, terima kasih. Insya Allah Pak Rektor, mohon maaf Pak Rektor, ya insya Allah nanti kalau sebelumnya saya tidak bisa mampir, saya jadi gubernur saya akan mampir di Universitas Laki Dende. Itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Syari wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya penyerahan bantuan kelompok tani oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati Konawe. Penyerahan bantuan ini terdiri dari atas bantuan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada pemerintah Kabupaten Konawe dan petani
Kemudian bantuan dari pemerintah Kabupaten Konawe kepada kelompok tani yang disebutkan namanya, kami persilahkan untuk mengambil tempat. Mohon berkenan Bapak Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST, perwakilan kelompok tani Asaki Mandiri, Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, perwakilan kelompok tani Ulu Sala, Kelurahan Palarahi, Kecamatan Wawotobi. Kemudian untuk penyerahan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe yang berasal dari APBD tahun 2025 secara simbolis akan diterima oleh perwakilan Brigade Pangan Kecamatan Tongauna, bantuan benih padi kepada petani atas nama Asmir, bantuan pupuk kepada petani atas nama Rasman, dan bantuan alat mesin pertanian kepada petani atas nama Rahman. Mohon izin, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangruka, untuk menyerahkan bantuan. Yang pertama kepada Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST, bantuan benih padi inbrida sebesar 5 ton untuk kelompok tani di Kabupaten Konawe. Selanjutnya, bantuan 1 unit hand traktor untuk kelompok tani Asaki Mandiri, Desa Asaki, Kecamatan Lambuya. Selanjutnya, bantuan 1 unit hand traktor untuk kelompok tani Ulu Sala, Kelurahan Palarahi, Kecamatan Wawotobi. Selanjutnya, bantuan yang akan diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe, Bapak Bupati Haji Yusran Akbar ST, bantuan benih padi senilai 1 miliar 8 juta rupiah, setara dengan 72 ton benih padi impari. Bantuan benih bermutu ini sebagai upaya yang dilakukan oleh Pemda Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan untuk menghadirkan benih padi yang berkualitas tinggi sehingga dapat meningkatkan hasil panen. Ya, selanjutnya bantuan pupuk senilai 1 miliar 29 juta 730.000 rupiah. Ya, bantuan pupuk ini diberikan kepada petani untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tanaman sehingga pertumbuhan tanaman bisa lebih subur, meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman. Selanjutnya, bantuan alat mesin pertanian senilai 1 miliar 784 juta 950.000 rupiah. Dukungan alat dan mesin pertanian ini merupakan upaya Pemda Konawe untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Selanjutnya, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati untuk foto bersama penerima bantuan. Ya, kami mohon kesediaan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati untuk berfoto bersama seluruh penerima bantuan. Ya, silakan kepada rekan-rekan media. Sebentar. Ya, setelah itu kami persilakan kepada Bapak Gubernur untuk kembali ke tempat. Bapak Bupati. Ya, dan kepada penerima bantuan kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya, perlu kami sampaikan bahwa penerimaan bantuan dari Pemda Konawe tadi diterima oleh kelompok Brigade Pangan Kecamatan Tongauna, merupakan kelompok pengelola kegiatan pertanian yang dibentuk bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan pertanian yang terstruktur dan modern, serta melibatkan generasi muda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif untuk mencapai swasembada pangan. Konawe bersahaja, berdaya saing, sejahtera, adil, berkelanjutan, Sultra ASR, aman, sejahtera, dan religius. Ya, selanjutnya kami persilakan untuk bersiap menuju ke lokasi panen raya. Mohon izin Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Bupati Konawe, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara,
Kapolres Kabupaten Konawe, Ketua DPRD Kabupaten Konawe, Kajari Konawe, Dandim atau yang mewakili Pabung Konawe, Kepala Distanak Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala BRMP Sulawesi Tenggara, Kepala BPS Konawe, Kepala Bulog Konawe, Kadin Konawe, dan Rektor Unilaki, serta pejabat yang mendampingi, kami persilakan untuk menuju ke lokasi panen. Ya, mohon izin kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ya, silakan untuk mempersiapkan peralatan untuk kesiapan panen raya kita hari ini. Penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi. Ya, silakan. Hidup negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cinami. Penyuluh pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian. Ya, kami persilakan untuk mengambil tempat dan mohon izin kegiatan panen ini akan kami pandu secara bersama-sama. Teknologi karya yang unggul, usaha tani terpadu, bertani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Ya, baik. Untuk acara panen ini akan kami pandu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk melakukan panen raya padi. Dan secara bersama-sama sebentar padinya kita angkat ke atas. Mengabdi bagi bumi ibu pertiwi. Ya, oke. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengangkat padi ke atas untuk pengambilan gambar media. Oke, 1, 2, 3. Silakan rekan-rekan media. Oke, ya. Terima kasih. Bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi. Iya, kami persilakan untuk Bapak Gubernur, Bapak Bupati, serta Bapak dan Ibu yang turut dalam kegiatan panen raya untuk kembali ke pertanian Indonesia, beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, karsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, bertani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju.
di bumi Ibu Pertiwi. Berbakti untuk negeri Jamrut Katulistiwa, negeri indah kemari Palo Cinami. Pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan keluluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, karsa yang tinggi, rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh, pertanianku maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanianku maju. Baik, dengan berakhirnya panen raya bersama, maka selesai pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.